Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Desa Bangsal, yang kami hormati Ketua Paguyuban Rambak Sapi Mojopahit beserta seluruh pengurus paguyuban, yang kami hormati seluruh anggota paguyuban yang bisa hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sekretariat paguyuban untuk menghadiri rapat anggota paguyuban dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara rapat pada malam hari. Berikut ini merupakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Kepala Desa Bangsal. 4. Sambutan dan pembacaan laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Paguyuban Bapak Sampiono. 5. Pemilihan Ketua. 6. Sambutan Ketua terpilih. 7. Diskusi tanya jawab. 8. Penutup. 9. Doa. 10. Ramah tamah. Sebelum kita mengawali jalannya rapat pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita diberi kelancaran dalam melaksanakan rapat dari awal sampai akhir. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada petugas, dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dan laporan pertanggungjawaban Ketua Paguyuban kepada Bapak Sampiono, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan ridhonya kita dapat bersama-sama hadir dalam mengikuti rapat anggota Paguyuban Rambak Sapi Mojopahit dengan keadaan sehat walafiat.
bahwasannya rapat anggota ini sebagai tanda untuk mengakhiri masa jabatan Paguyuban Rambak Sapi Mojopahit periode 2020-2025. Dan oleh karena itu, perlu disebut laporan pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota dan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Maksud dan tujuan kami, satu, melaporkan ini yang dimaksud untuk memenuhi tugas dan kewajiban pengurus dalam memberi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan pada waktu dibentuk tanggal 7 September 2015. Tujuan laporan penyelenggaraan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan kajian pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, sehingga demikian dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan tugas yang akan datang. Ruang lingkup laporan meliputi pelaksanaan tugas pada bidang-bidang meliputi organisasi, keanggotaan, keuangan, kepengurusan berdasarkan akte pendirian Perkumpulan Paguyuban Rambak Sapi Mojopahit tanggal 7 September 2015 nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Saifuddin SH, maka susunan pengurus Paguyuban Rambak Sapi Mojopahit periode 2015-2020 sesuai hasil musyawarah telah dibentuk. Keanggotaan Paguyuban Rambak Sapi Mojopahit beranggotakan dari pengusaha UKM yang berada dalam ruang lingkup Kabupaten Mojokerto yang sementara beranggotakan 70 pengusaha UKM aktif dan non-aktif, bisa bertambah. Bidang-bidang keuangan dan keinvestasian. Dalam menjalankan tugasnya pengurus didukung dana berasal dari iuran wajib, sumbangan progresif anggota sesuai keperluan atau pada saat dilaksanakan kegiatan yang bermanfaat, spontanitas saja. Kesimpulan, semoga apa yang telah dilakukan pengurus masa bakti 2020-2025 sekarang ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh pengurus yang akan datang. Melaksanakan perayaan HUT Paguyuban semuanya tanggal hadir yaitu tanggal 7 September. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan event. Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus Paguyuban Rambak Sapi Mojopahit disampaikan dalam rapat anggota untuk dapat dinilai, dievaluasi, serta disampaikan lagi. Kami menyadari apa yang dilakukan ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun demikian sebagai manusia biasa, tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama Paguyuban Rambak Sapi Bakti 2020-2025 memohon maaf atas segala kekurangan dengan harapan segala kekurangan itu dapat dipenuhi. Ditingkat lagi guna kemajuan bersama. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pengurus dan anggota paguyuban yang berperan aktif baik secara tenaga dan material sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Paguyuban Rambak Sapi Mojopahit. Terima kasih, itu saja laporan dari saya untuk periode kemarin-kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bapak Sampiono. Acara selanjutnya pemilihan ketua
dan ketua akan dipandu oleh moderator. Kepada petugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah LPJ sudah setujui laporan Pak Sambiono? Apakah setujui? Karena LPJ sudah setujui, maka kepengurusan Paguyuban Rawat Sapi periode 2020-2025 dinyatakan dimisioner ataupun berakhir. Untuk itu Bapak Sambiono beserta jajarannya diharap meninggalkan tempat dan duduk di tempat yang disediakan. Pergi ke taman melihat bunga mekar harum baunya. Mari kita mulai acara dengan riang gembira. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para undangan, para juragan yang hadirin yang berbahagia. Bersyukurlah kita karena telah diberi nikmat berupa kesehatan, dan untuk bersyukur kita karena telah nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bersyukur menghadiri acara rapat anggota Rapat Sapi Majapahit. Pada acara inti malam ini kita akan melakukan musyawarah untuk menentukan ketua paguyuban periode 2025-2030. Saya akan memandu jalannya pemilihan ketua paguyuban pada malam hari ini. Pemilihan ketua paguyuban akan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat atau aklamasi. Saya kasih waktu 5 menit untuk musyawarah siapa yang akan dicalonkan untuk menjadi ketua paguyuban periode 2025-2030. Saya kasih 5 menit, monggo sing rembukan. Cari ketua yang baru atau yang tetap aja. Alhamdulillah kalau setelah dari musyawarah seluruh anggota tetap terpilih Pak Sambiono kembali. Diharap ketua yang terpilih membentuk tim pengurusan atau formatur yang diambil dari perwakilan peserta untuk merumuskan kepengurusan paguyuban periode 2025-2030. Saya akan kasih waktu 15 menit Pak Ketua. Untuk menunggu waktu di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang regulasi perizinan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang dengan berhubungan dengan izin yang dibutuhkan untuk pengusaha UMKM khususnya kerja tambak sapi. Kepada petugas perizinan dimohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yuliani. Mungkin dari beberapa teman-teman sudah nggak asing dengan saya. Saya istri dari Pak Mami Pujianto. Ya, saya di sini sebagai narasumber untuk memberikan sedikit wawasan kepada bapak-bapak tentang perizinan. Saya ingin mengetahui dari 58 peserta, apakah panjenengan sudah mempunyai izin semuanya? Sebentar, kalau untuk makanan dan minuman biasanya SIPRT, apakah panjenengan sudah punya semua? Alhamdulillah. SIPRT itu sekarang bisa diakses online melalui OSS. Jadi panjenengan sudah punya OSS semua nggih? OSS, NIB, sudah punya NIB? NIB itu nomor induk berusaha. Sudah punya semua nggih? Masih aktif semuanya? Sudah berbasis resiko? Sudah, karena sudah pernah didaftarkan halal. Kalau masuk ke halal itu sudah berbasis resiko. Alhamdulillah. Sudah punya NPWP? Sudah laporan? Sudah laporan? Tahunan? Sebagian ada yang sudah.
sebagian banyak yang belum. Jadi gini, saya memberi informasi sedikit. Jangan takut dengan pajak. Pajak itu kalau dari panjenengan itu netonya itu masih 500 juta 1 tahun, itu tidak kena pajak PPh final. Jadi panjenengan ini hanya laporan PPh finalnya aja. Jadi enggak bayar. Kalau di atas 500 juta itu baru bayar 0,5%. Seperti itu. Ya kan? Jadi aku gak ngurus pajak soalnya walaupun gak usah pajak loh, usahaku wis jalan. Enggak seperti itu. Karena sekarang semuanya NPWP itu ngeling semua keseluruhan. Ini nanti panjenengan pasti dan pasti OSS, NIB atau SIPRT ada yang expired. Nah, itu nanti NPWP ini ngeling ke OSS. Seperti itu. Jadi kenapa dibentuk paguyuban ini? Dibentuk paguyuban ini karena sebagai wadah dari panjenengan semua yang mempunyai pengrajin sama, perusahaan yang sama, usaha yang sama, walaupun rasa berbeda, merek berbeda. Jadi karena sekarang kalau kita tidak mengikuti regulasi dari pemerintah, kita pasti akan ketinggalan. Wes kadung nyetok banyak, halalnya expired, SIPRT-nya expired. Konsumen sekarang kan pinter-pinter. Jenengan buka masing-masing label jenengan di internet itu udah ada semuanya. Ya kan? Yang sekarang lagi booming itu di TikTok itu punyanya Rengas Jaya. Itu lagi booming. Itu adalah suatu peningkatan dari dulu itu tradisional menuju ke modern. Karena sekarang semuanya serba online. Kalau dari panjenengan semua tidak mengikuti regulasi pemerintah, pasti akan ketinggalan. Pasti itu. Nah, makanya dibentuklah paguyuban. Paguyuban itu dibentuk untuk kemaslahatan dari pengrajin semua, bukan punyanya ketua, bukan punyanya pengurus, tapi punya panjenengan semuanya. Jadi, saya mohon untuk proaktif. Seperti itu. Saya tadi pagi itu mendatangi Diskoperindak. Karena dari izin ketua, karena dari teman-teman sebagian itu pernah ngomong ke saya kalau mereknya, labelnya ada yang make seperti itu. Nah, saya koordinasi dengan Diskoperindak karena ini udah terlambat. Kemarin itu ada gratis. Kalau umum, ya kan, kalau perorangan umum itu bayarnya 1,8 juta. Tapi kalau ikut paguyuban itu bisa diminimalis untuk pembayarannya, untuk biayanya, seperti itu. Lah, itulah salah satu kegunaan dari paguyuban. Dan saya yakin di setiap organisasi ketua itu ndak ono sing jenenge ketua badi itu ndak ono. Ya kan? Kalau nambeli pasti. Jadi itu kawan-kawan. Jadi kita jangan sampai kita gaptek. Jangan sampai kita ndak mau tahu wis apa jarene ketua. Apa jarene pengurus, ndak bisa seperti itu. Karena apa? Perusahaan itu perusahaan panjenengan sendiri, usahane jenengan sendiri. Kalau jenengan nggak care dengan perusahaan jenengan sendiri, pasti kalah dengan perusahaan yang lainnya. Dan untuk label, untuk hak paten label, ya kan, hak paten label. Tadi sebenarnya Diskoperindak mau ke sini, tapi karena mendadak akhirnya nggak bisa. Kalau memang dari kawan-kawan ini memang membutuhkan hak paten label, itu nanti bisa datang ke sekretariat. Sekretariatnya di sini. Kalau kawan-kawan membutuhkan diuruskan NPWP dan lain sebagainya, datang ke sekretariat. Sekretariatnya di sini. Kalau kawan-kawan membutuhkan untuk diuruskan SIPRT-nya atau belajar untuk itu, datang ke sekretariatan. Kan pasti adalah jeda dari panjenengan mulai godok
sampai katene gunting pasti ada jeda waktu sebentar. Untuk apa? Melihat, oh ya rek SIPRT ku ini mau expired. Lah, jangan sampai sudah numpuk barang SIPRT halal udah ndak bisa dipakai. Seperti itu. Lah inilah kegunaan dari paguyuban. Jadi paguyuban itu adalah suatu wadah yang menampung aspirasi dari komunitas yang sama. Paguyuban ini punya panjenengan semuanya. Jadi seperti itu. Jadi nanti mohon dari kawan-kawan semua yang memang belum mempunyai perizinan, yang belum punya NPWP, itu nanti bisa menghubungi kesekretariatan. Seperti itu. Atau nanti bisa Japri, Mas Mustafa atau Pak Ketua. Atau Mbak, siapa Mbak? Mbak Vivi, seperti itu ya. Jadi makanya kalau panjenengan diundang datang, ya kan, proaktif, otomatis informasi yang dari pemerintahan, regulasi dari pemerintahan itu panjenengan tahu semua, gitu loh, ya kan. Enggak hanya kalau panjenengan hanya sekedar aku godok, gunting, goreng dan lain sebagainya, tapi izin-izinnya babalah ngene payu, insya Allah nanti panjenengan pasti kesusahan untuk menjual, untuk marketnya. Karena sekarang itu ditanya misalnya ini ya, UD Kojaya, ditanya ini apa aja perizinannya, misalnya udah punya halal apa belum? Belum. Orang mau minta apa namanya, mau pesen banyak karena belum ada halalnya, akhirnya mundur cari yang halal, kan seperti itu. Misalnya UD Gemilang Jaya, nah dia enggak punya NIB, nah dia enggak punya NIB, padahal loh ini udah punya merek tapi enggak punya nomor induk berusaha, akhirnya mundur lagi, enggak jadi pesen. Nah jangan sampai hal-hal semacam itu terjadi. Luangkan sedikit waktu untuk buka-buka, oh ya rek SIPRT kuki waktunya untuk pembaruan, ojo dicetak terus tapi ndak ngerti nek iku expired gitu loh. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi dibentuknya paguyuban itu salah satunya untuk mengetahui regulasi dari pemerintah, perizinan apa aja yang dibutuhkan. Jadi biar panjenengan itu enggak hanya sekedar sekedar berusaha tapi izin-izinnya zong ndak ono. Seperti ini, konsumsi ini ada perizinannya Pak. Walaupun snack box, soto ada perizinannya, punya NIB semua. Satu orang satu NIB, satu orang satu NPWP. Saya tambahin lagi, sekarang di KPP itu apa Bapak-bapak? KPP itu apa? KPP itu kantor pajak Pratama. Sekarang semuanya harus, satu orang itu harus mempunyai kortek. Jadi semuanya nanti itu laporannya melalui kortek, semuanya. Baik itu pribadi maupun badan usaha, itu melalui kortek. Seperti ini. Di sini yang sudah punya kortek DJP itu Kojaya, Amalia, Lestari, punya Bram itu, Mutiara, itu yang punya. Saya enggak tahu kalau untuk panjenengan sudah punya kortek apa belum. Nah, jadi panjenengan jangan takut untuk NPWP, untuk apa, enggak. Jadi NPWP itu aku kok nang kena pajak akeh, enggak. Kalau jenengan enggak laporan tiap tahun, laporan ini panjenengan cuma tiap tahun, enggak bayar, tapi bayar petugasnya sing gawekno. Kecuali jenengan mau antri. Ya kan, jenengan mau antri. Jadi saya kasih ulasan sedikit. Per hari ini karena ketakutan dari teman-teman pengusaha dan lain sebagainya, per jam 7 pagi kantor pajak Pratama itu melebar sampai keluar seperti ini Bapak-bapak, ya kan? Karena apa?
tidak laporan itu memang tidak ada konsekuensi, tapi tetap kena denda. Tetap kena denda. Aduh kok entek akeh, karena jenengan nggak laporan. Padahal laporan itu nanti kalau panjenengan nggak bisa, misalnya nggak bisa bikin laporan atau seperti, datang ke sekretariatan. Ini loh gunanya paguyuban ini. Bukan hanya sekedar seremonial, acara happy bareng, ya kan? Tapi ada manfaatnya ini, seperti itu. Karena paguyuban ini punya panjenengan semua, seperti itu. Jadi maka karena apa? Saya cerita sedikit historinya kok sampai terjadi rapat besar seperti ini. Saya secara pribadi memang beberapa dari teman-teman ini meminta tolong ke saya untuk menguruskan pajak di KPP Pratama. Sudah saya uruskan semuanya. Dari Pak Sampiono menegur saya, maknya iki kok aku ditagih sama pajak, tagihan apa? Padahal sudah nihil semuanya, udah laporan. Sampai saya buka historinya, memang udah laporan semua. Saya buatkan kortek, akhirnya di situ kelihatan. Ngerti tagihan pajaknya dari paguyuban panjenengan berapa? Kalau jenengan memang care dengan paguyuban, 13 juta sekian. Karena selama 10 tahun tidak pernah laporan. Mari gawe, cuma digawe dadatok gini. Seperti itu. Nah, setelah saya ditegur, saya ngomong ke ketua, Jin ketua, ini jenengan karena apa? Paguyuban ini menempel di ketua. Pak Sampiono bawanya paguyuban Rambak Sapi Mojopahit. Nah, makanya seluruh surat menyurat datangnya ke ketua. Seperti itu. Jadi jangan jangan takut sama pajak. Karena kalau panjenengan untuk pajak penghasilan masih di bawah 500 juta ya dalam 1 tahun, cuma laporan aja tiap tahun. Tapi hanya membayar jasa orang yang melaporkan, itu aja, seperti itu. Nah, nanti kalau memang dari beberapa pengrajin ini membutuhkan untuk hak paten label, bisa langsung menghubungi ke sekretariatan atau ke Pak Mustafa, ke Pak Sampiono, ke Mbak Vivi atau ke Pak Masrur, seperti itu. Nanti dari pengurus itu pasti mengupayakan yang terbaik. Bagaimana caranya kosnya atau biayanya itu tidak terlalu tinggi, karena kita bersama-sama untuk mengurusnya, karena kita kolektif, seperti itu. Ada gratis, ya kan, tapi sudah ditutup cuma untuk 30 orang. Dan tadi sisa 5 orang. Lah daripada nanti menimbulkan kecemburuan sosial, jadi saya nggak ambil. Jadi nanti saya akan, kalau memang dari panjenengan itu menginginkan, saya temukan dengan Diskoperindak. Seperti itu. Jadi monggo jenengan rundingan yang enak, ya apa ya perusahaanku ke depannya itu seperti apa. Ya kan? Seperti itu. Bapak-bapak ada yang perlu ditanyakan? Kalau dalam monggo, kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota Bapak Panggih dari RT 6 ya. Yang saya mau jelaskan untuk paguyuban ini, Bu. Paguyuban ini dulu belum lengkap, hanya dari Bakesbang. Jadi itu agar untuk ketua diselesaikan karena waktu itu masih ada kekurangan. 1. Nomor 2, untuk pajak, Bu. Untuk pajak itu sebenarnya orang-orang ini sangat taat sekali sejak saya jadi pengurus ya. Tapi pada waktu itu saya perjuangkan untuk membayar pajak itu terlalu sulit untuk mengisi dari formulir pajak itu. 1. Nomor 2, telah saya usulkan dari pihak perpajakan untuk mendatangi dan memberikan pelatihan kepada
pihak anggota saya. Tapi pada waktu itu cuek gitu loh. Tapi dia menegur terus. Nah, orang-orang ini banyak yang titip tapi saya tolak. Walaupun itu dibayar misalnya satu formulir itu 10.000, nggak sanggup. Karena apa? Melibatkan dari ayamnya berapa, ininya berapa, itunya berapa, anaknya berapa, sulit. Itu makanya disampaikan kepada perpajakan, tolong disederhanakan untuk formulir perpajakan itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pangge nggih. Jadi gini Pak, kalau untuk perpajakan itu memang sudah dari pusatnya seperti itu. Memang tidak ada pelatihan, tapi kalau untuk pelatihan pengisian pengisian pajak tahunan itu sudah ada di sini. Sudah di sini semua. Jadi panjenengan ini nanti laporannya kayak gini. Ini kalau yang manual. Sedangkan sekarang harus online. Satu orang satu EVIN, satu orang satu NPWP, satu orang satu Kortek, satu orang satu email, satu orang satu nomor telepon. Ini yang manual seperti ini. Nggih. 1770 ini yang manual. Dari jenengan tiap tahun itu cuma ini, Pak. Cuma ini. Lampiran ini sama di situ nanti tertera penghasilannya sampai nih piro 1 bulan 7 juta, ya sudah 7 juta kalikan aja 12 ya kan, kali 0,5 nggak sampai 500 juta nihil Pak, seperti itu. Jadi kalau untuk pelaporan ini sudah baku Pak Pangge nyun duko, memang ini dari pusatnya seperti ini. Tapi kalau untuk pelatihan biasanya ada Pak. Nah, cuma tinggal bisa nggak panjenengan ikut pelatihan. Jangan menyalahkan instansi kalau dari panjenengan memang tidak ada waktu untuk itu. Karena saya tahu karakternya dari warga sini karena sewibu Pak, pakai banget. Oh, wes sewibu lo pakai banget. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi sekarang itu online Pak Pangge nyun duko ya. Jadi sekarang itu online kawan-kawan. Jadi sekarang itu online. Kalau yang dulu kita pakai DJP online, sekarang kita pakai Kortek DJP. Seperti ini nanti. Nah, ini panduannya. Panduannya loh Pak Pangge cuma dikasih seperti ini Pak. Monggo jenengan perso. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi karena ini sudah regulasi pemerintah, mau nggak mau kita harus ngikuti, gitu. Seperti itu. Ya, kalau untuk izin Pak Pangge, kalau untuk perizinan kemarin nyon sewu, sekarang kita tidak usah ke Bakes Bangpol. Jadi kalau untuk tahun 2015, 7 September 2015, itu memang hampir sama dengan perusahaan saya sendiri. Itu memang masih disahkan atau dilegalkan sama pengadilan negeri. Setelah tahun 2000 mengarah ke 19-20 baru AHU atau dari Kemenkum. Nah, kita harus mengurus itu, Pak. Jadi sekarang kita setelah dari akte pendirian tahun 2015, kita nanti ada pengurusan akte turunan yang ngeling ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu nanti ada AHU. Dan alhamdulillah Paguyuban Rambak Sapi Mojopahit sudah terverifikasi, tidak ada yang menyamai namanya, jadi namanya tetap seperti ini. Itu bayar Pak, kita daftar ini loh Pak, bayar. Kemarin saya ngomong ke ketua, izin ketua, karena memakai Mojopahit saya enggak janji, saya juga nggak bisa mengusahakan, tapi ini tetap didaftarin. Kalau memang dari notaris itu mengatakan saya daftarkan dulu ya Bu, nanti kalau sudah terverifikasi dari pusat, Ibu saya kabari. Alhamdulillah dapat info terverifikasi, tidak ada yang menyamai. Seperti itu. Ya. Nanti dari Diskoperindak mungkin akan datang. Jadi itu nanti akan menjelaskan tentang hak paten label. Seperti itu. Jadi nanti kalau panjenengan membutuhkan izin-izin atau apa, 24 jam ya Pak Ketua.
Jadi seperti itu ya. Nah, ini saya sedikit mengulas sebelum Ibu dari Disko Perindak itu belum datang. Orang ngurus juga enggak enak-enak, Pak. Karena di sini tuh kalau dari pajak itu harus ada surat penunjukan. Ya kan? Surat penunjukan. Kalau Evin itu surat pernyataan, surat kuasa. Jadi misalnya Pak Masrur ini Mbak aku udah titip pajak ke jenengan tapi enggak punya Evin untuk urusan Evin. Surat kuasa, Pak. Harus ada materai, tanda tangan di atas materai. Itu kalau untuk kita minta Evin. Seperti itu. Ya. Paham nggih panjenengan nggih? Paham napa mboten? Saya ini tadi kan sebenarnya kan jebakan Batman. Jadi panjenengan ini sebenarnya ya nyun sewu. Wis Mbak, aku tak ngurusi mbakku wae. Cuma nek perkara iki wis aku tak pasrah. Pasrah nang nggone paguyuban. Tapi aja ngarani ketuane oleh akeh. Jadi gitu nggih. Jadi ini yang dari KPP, kantor pajak pertama. Belum yang jenengan dari, nah ini sedikit sebelum Ibu dari Disko Perindak. Ini nanti Bapak-bapak, kalau panjenengan memang membutuhkan hak paten label, ya, itu harus surat permohonan. Satu, ya, harus mempunyai data IKM atau nilai investasi. Investasi ini sampean ku piro sih nang perusahaan iku? 1 M ta, 2 M ta, 100 M ta. Ada di sini semuanya. Nggih. Data IKM. Industri kecil menengah. Ya. Nah, ini dia 1 M dengan tenaga kerja 6 orang. Ya kan? Dia komoditi kemasan. Komoditi kemasan itu dalam arti ya pengemasan pengepake produk jenengan itu. Formulir permohonan pendaftaran merek ini yang manual. Nanti itu ada yang online. Ada yang online. Sini saya masih nyoba punyanya Kojaya, belum masuk. Cuma sudah punya akun tapi belum bisa masuk. Lah itu nanti yang difoto itu cuma nama sama label, maksudnya logo jenengan itu loh, itu tok nanti yang apa nama yang dibutuhkan, NIB, KTP sama label, nama sama label, logo itu yang dibutuhkan untuk pendaftaran merek seperti itu. Nah, keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dari kementerian Pak, semuanya Pak. Nggih, dari kementerian. Ini nanti juga harus mengisi ini plus online. Ini yang manual tapi plus online. Dan belum tentu nama labelnya jenengan nanti misalnya Kojaya. Misalnya ini didaftarkan tanpa UD nggih, menghilangkan UD, tetap namanya misalnya Kojaya, mereknya. Itu kita daftar dulu. Kalau memang itu nggak dipakai orang, ya alhamdulillah. Tapi kalau udah dipakai orang, nggak bisa dipakai lagi. 1 orang 1 merek. Seperti itu. Nah, jadi monggo, jangan segan-segan nyambangi ke sekretariatan. Dalam arti aku ya repot kok Mbak kok nang sekretariatan. Sekarang siapa yang butuh? Gitu aja. Karena regulasi pemerintah ini mau ndak mau, gelem gak gelem, ya kan? Sampai jenengan-jenengan ini harus mengikuti seperti itu. Makanya paguyuban ini dibentuk. Ini di luar yang aksi-aksi heroiknya oknum-oknum loh nggih. Di luar itu loh nggih. Jangan nanti semuanya, soalnya tadi agak ngeri omongannya ketua tadi. Saiki nek gak gelem melok baba Mbak, lah nek ana oknum-oknum tak kongkon rono ae. Bah cek diurusi dhewe. Sangar Pak. Habisnya malah luar biasa. Seperti itu. Makanya ini loh, dibentuk paguyuban itu gunanya untuk ngerukunno, untuk saling informasi, tukar informasi. Butuh apa sih jenengan ini? Di layar
di apa di anu, maksudnya di luar jenengan jualan loh ya. Saya nggak ngomong jenengan jualan di pasar loh ya, ndak loh ya. Itu nanti urusan ketua sama pengurus ngaturnya penjualan di pasar itu seperti apa. Soalnya 5 kali Pak, saya tegur, jawabannya gimana lagi Mbak, karena kebutuhan, sudah saya diem, ndak bisa. Seperti itu. Nah, jadi monggo, mumpung ini paguyuban J anget 2025-2030 masih 5 tahun. Pergunakan siapa yang di sini kenal, soalnya aku tidak ngomong banyak kenal orang dalam. Manfaatkan orang dalam yang ada di pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Jalin network. Apalagi Bu Kofifa juga it's okay mendukung sentra industri ini gitu loh. Itu dimanfaatin. Nah, tapi yaitu nek ditakoni wis duwe NIB. Dereng ya Bu, lah gak masuk. Ya kan? Wis duwe udah punya SIPRT-nya gimana? Sudah expired ya Bu. Lah ini. Jenengan punya barang satu gudang perizinannya SIPRT-nya expired. Bisa dijual enggak kalau enggak pakai labelnya orang lain? Karena apa? Jenengan buka, sekarang kan punya HP semua nggih? Punya HP semua enggak? Jenengan buka satu Kojaya, Rengas Jaya, Wira Usaha, ya kan? Mutiara, Lestari, Salsa Jaya, punya Pak Sudarmaji. Apal saya. Ya kan? Iya, saya itu apal. Makanya kawan-kawan, teman-teman, bapak-bapak yang saya cintai semuanya, panjenengan kalau ndak rugi ikut paguyuban, ya kan? Mari bersatu bantu ketua. Ayo punya inspirasi seperti apa? Karena banyak sekali nanti program kerjanya Pak. Seperti itu. Jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi, sampun? Pun cekap nggih? Apa aja tadi Bapak? Pak Lurah ini loh ya, Pak Lurah baru datang ini loh. NPWP yang penting loh. No, NIB. Napa Pak? Napa Pak? Abah kemarin semangat nggih? Abah kemarin semangat ke sini. Kapan iki aku sampai tak tinggal manganku? Istimewa. Ini loh. Panjenengan harus salut sama Abah ini. Walaupun sudah oldies tapi masih young. Seperti itu. Nggih. Saya kira sementara seperti itu Bapak-bapak, mohon maaf bila saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi nanti kalau memang dari panjenengan membutuhkan informasi atau apapun bisa datang ke kesekretariatan atau Japri Pak Mustafa, Pak Sampiono, Mbak sing cantik iki wedok dhewe iki, Sri Kandine paguyuban iki. Aja disio-sio, saya minta tolong. Ini 4 hari saya gembleng. Jadi 4 orang di sini memang sampai terjadi seperti ini. Karena aku yang mangkelku apa? Aku gak melok, gak ru apa-apa. Telepon ketua, jarene aku gak bayarno. Waduh, ya apa iki ceritane? Saya bilang gitu. Nah, makanya terjadilah rapat besar seperti ini. Dan alhamdulillah panjenengan diberi kesehatan, kebahagiaan sehingga bisa datang ke sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Pak Lurah monggo memberi sedikit waktu sambutan untuk pengayom paguyuban Rambak Sapi Kulit Sapi Mojokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kala hormati Bapak Ketua Paguyuban Rambak Mojopahit,
Ingkang kula hormati sedanten anggota paguyuban, alhamdulillah dinten niki kebutuhan kepentingan panjenengan saged ditampung tenggene suasane paguyuban. Ngapunten ingkang kathah kula wau radi telat. Nggih, masalah biasa nek kula mantun magrib Senin ngaten iki buka rumiyin nyantai rumiyin baru sowan. Kula pun izin kali Pak Ketua acara bakda magrib. Tapi insya Allah kula mangke hadir bakda isya karena tasik ambekan rumiyin. Tasik nggih niku buka rumiyin baru ambekan saged temeri alhamdulillah walaupun udan rintik-rintik karena diundang kepentingan panjenengan tetap kula niki hadir. Saperlu ngayomi panjenengan. Dan alhamdulillah jane teng mriki niku begitu kula mandhap teng mriki teng bangsa selaku PJ. Niku pun laporan kuwatah. Ono sing laporan masalah limbah, ono sing masalah. Kula mikir-mikir iki lho nyapa to gak biyen-biyen. Kok gak lurah ben kok pas kula meje teng mriki kok dilapuri ngoten. Tapi kula mboten kula pikir rumiyin. Masalah nopo? Dengan adanya produk-produk peningkatan perekonomian desa, sik mboten ngeten iki sapa sing ngayomi masyarakat sing mboten gadah. Ini kan ngoten dah. Mesti wonten dampake, ana usaha mesti ana dampake. Dampake biasa gak seneng protes. Lah ngoten nah. Krana wah iki ben kancaku rek biyen nyambut gawe ngene padha mbek aku. Saiki lho duwe motor akeh, omahe akeh, akhire iri. Lah justru niku lho sing gare iri biasa niku. Biasae ngoten. Akhire lapor teng desa kula mendel mawon. Lah nek mangke kula teng paguyuban iki limbanget ngeten iki. Sing akhire rambak ditutup masyarakat nyambut damel napa? Sing bingung sinten? Lurahe bingung malih lah ngoten nah. Niku ngoten tetep kula kaji kula anuan tapi sami-sami jogone karena itu untuk peningkatan perekonomian di masyarakat. Niku pun wajar. Ono kegiatan jelas ono dampake. Wis kudu dipikir sing penting dampake gak nemen, sing penting masyarakat iso makmur, maju, sejahtera. Nek kula tok ngoten nek kula tok. Nomor kalih kula nggih matur sanget panjenengan. Krana ana pagayuban kegiatan napa wonten dusun sing biaya sinten nak pagayuban sedanten nah. Nggih to. Tanpa pagayuban gak ana tas niki ana haul isok meriah, isok rame sinten sing biaya mosok desa gak mampu Pak. Mboten mampu. Makanya dengan kegiatan ngene ana pagayuban siji isok ngrambekno dusune, desane. Kegiatan apa gak sampai melibatkan desa walaupun desa tetap ono tapi paling tidak sing berkepentingan terutama paguyuban dan alhamdulillah niki rukun kok mulai dirukunno mungkin krana kula to mriki awal sampean rukun muga-muga nggih ya gak saiki tok sesuk begitu kula makin pun purna tugas tetap melampah terus kan ngoten nah. Masalah tugas kula nggih kan kedik 31 Maret benjingku pun telas. Mungkin diganti kali PJ engkang selanjutnya. Kirangan makin niku BPD tetep nunjuk kula napa wonten tiyang lintu kula dereng semerap. Tapi dengan perjuangan kula niki tetep mangke fa insyaallah dengan perkembangan panjenengan kula ngapunten kuwata mbok menawi asal kula mimpin pun badhe setahun. Ono salai, ono anune niki mangke ngapunten ingkang kathah. Nah, terkait masalah ingkang disampaikan kali Ibu wau sakjane bener. Cuman kadang ngeten Ibu. Pun saya bapak sing kegiatane rumit. Wong kula piyambak selaku pegawai negeri. Nek kadung dikongkon SPT secara laporan tahunan, pajak tahunan, iku lali. Lain apa? Siji kakan penggawean. Nomor loro kadang Evin itu kadang niku wis dicatet. Evin niku pribadi pun melekat tenggene Gmail panjenengan. Nah, kadang
Elvin niku lali, padahal Elvin niku rahasiane kodene sing sok mlebet tenggene laporan SPT tahunan. Biasa lali mau sampai harus biasa urusan duit ngene gak ngerti blas. Wes iku gak lali iku apa. Akhirnya pas laporan pajak tahunan begitu Gmail sampean pun muncul, akhirnya wonten kodene Evin. Evin teng digoleki gak ono. Tetep mboten saged mlebet. Nah, niki makin masalah Ibu. Tolong makin dijembatani. Nek saged mangke niku, nek saged niki biasa nek kula sing teng kecamatan niku karena kebersamaan. Nek kadek pribadi biasa iku Evin niku lali iling. Gmail kadang ilang. Omane Evin ilang. Nah, niki mangke mungkin sekretariatan. Dadi ditoto dijenengi sapa iku ditoto kabeh sret Gmail katakan UD niki sret Gmail niki, Evin niki. Nah, sehingga pas laporan SPT tahunan tinggal sekretariat ngalaporaken pun nek kadek pribadi walaupun niku laporan perorangan. Tetapi makin menawi sampun wonten organisasi paguyuban fa insyaallah makin niku gampang. Kan ngoten nah. Nomor loro biasa ngeten masyarakat niku Bu. Iki kok nek tak lebono kabeh dataku, kekayaanku, penghasilanku. Wah, kena pajak piro iki kok. Niku ngoten biasa masyarakat. Padahal pun wonten aturan undang-undangi bahwanya di bawah kekayaan di bawah 500 juta. Boten kenging pajak. Artinya pun nihil. Tapi walaupun nihil tetap dilaporakan. Nah, niku wau NPWP, Evin, mboten NIB. NIB ku nomor induk berusaha. Ati usaha sampai niku kudu ana nomor induke. Niku didaftarkan saged melalui online saged, melalui justru teng mriki wonten paguyuban, maka dipandu kalih sinten sing mandu fa insyaallah. Gampang. Ngoten lho. Niku mangke damel daftar merek panjenengan supados terdaftar. Niku ngoten nggih. Lajeng selanjutanipun iku mungkin dari kanca kula dhewe niki. Saking Prisdrian. Duit kanca dhewe sakjane penek sampean niku asine ngoten lho. Niki tiyang bangsal nggih ya. Sampeyan ana apa-apa mangke eco, niki tiyang bangsal. Terus makin jenengan naik kebutuhan apa mawon, kebetulan niki nggih tiyang bangsal. Dadi pas jenengan teng Perindak kantun ngegur iki mawon mangke eco niku ngoten. Jane potensi bangsal iku kuatah. Menawi jenengan manfaatkan kuatah. Nek saged jenengan saged manfaatkan potensi ini petugas sing ngene bangsal. Fa insyaallah jenengan yakin gak mungkin kerepotan masalah laporan nopo mawon. Termasuk nimpaki wonten Perindak masalah izin usahane, masalah label niki mangke wonten wong bangsal. Yakin dibantu. Gak mungkin wong bangsal dhewe diculem mboten kinten. Tapi asalkan wonten pendekatan. Kan ngoten nah. Mungkin Pak Ketua niki griyane Tawangsari. Ibu niki Tawangsari. Bu Anita niki wong tiyang Tawangsari, keleresan rakyate niku sekcam bangsal. Ati wong bangsal dhewe ngoten lho. Monggo dipun manfaataken kan ngoten. Nggih. Mungkin niku sekedar kenalan kula teng panjenengan. Tapi kula ngapunten kathah nyuwun agung panjenengan kathah lan matur nuwun sawanget perjuangan sampean sedaya panjenengan pas desa ngadang kegiatan. Kula tingali emang rawame banget nggene kauman. Niku ngoten alhamdulillah dibantu kalih panjenengan sedanten. Kula mboten nyebutaken satu-satu mboten saged secara kelompok mawon alhamdulillah matur nuwun perjuangan panjenengan bantu kalih masyarakat kula sehingga ekonomi masyarakat bangsal terutama kauman niki saged makmur lan sejahtera. Mugi-mugi mawon selanjutnya mungkin wonten pembinaan di saking Perindak duwe label. Syukur-syukur engko rambak bangsal niki iso di ekspor. Alhamdulillah makin niku tambah penak jenengan mangke gak gopo kabeh kan ngoten. Mungkin niku ingkang saged kula sampaikan kira langkunge kula nyambut ingkang kewadah.
Akhirus salam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun atas partisipasinya Pak Lurah. Dimohon Bu Ani dari Desperindak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pak Kades yang saya hormati, kemudian ada sahabat saya ini nama pekennya Cak Sampe nggih. Jadi saya kalau manggil Cak Sampe itu di dinas saya, nang Cak Sampe, Cak Sampe. Kak ono Bu Cak Sampe. Saya lupa kalau namanya Sampe ono. Dari Cak Sampe Rambak gitu ya. Ngaten Cak Sampe, kemudian para pengurus paguyuban IKM Rambak Bangsal beserta para anggota yang hadir di hallnya Cak Sampe yang kami banggakan ya, serta semua yang mungkin yang nggak bisa saya sebut. Pak Sekjam ada di, karena beliau menjadi sopir saya jadi nggak kelihatan Pak. Tadi saya suruh barangkali Pak Sek bisa ikut nyimak, tapi sudah ada Pak Zainul. Bapak Ibu sekalian, ibunya cuma 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semuanya ini adalah karena rahmatnya Allah. Nglumpukno wong sakmene iki gak gampang ya sampe. Wangwel, padha sibuk kabeh. Ngaten. Leres napa mboten? Nggih, alhamdulillah. Ini kalau enggak karena rahmatnya Allah panjenengan iki sekarang iso ngumpul ning kene. Ngaten. Keduanya sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau kita bisa menemukan jalan yang benar, jalan Islam. Kemudian kita harapkan syafaatnya nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya nggak panjang-panjang. Tadi saya, ya ini serba gatuk matuk itu tadi. Bu Ida tadi sowan ke saya pagi-pagi ke Pak Aziz. Terus tok cerita gitu nggih. Oh iya, berarti kesimpulannya ngaten nggih. Kesimpulannya saya harus memahamkan kepada panjenengan dulu tentang merek sebelum panjenengan mendaftarkan merek. Paling jenengan gunanya apa to merek wong ngene lho wis payu. Ngoten ta? Biasane ngoten. Wong tak kenekno tok lho wis tok ndi-ndi. Labaku wis berpuluh, omset saya bahkan miliaran. Kalau saya hitung sama Cak Sampe itu omsetnya itu sampai hampir nilai produksinya tuh. Nilai produksi sentra IKM Rambak di Kabupaten Mojokerto, bil khusus yang namanya sentra Rambak, kebetulan sudah kami SK-kan Cak Sampe sebagai sentra Rambak di Kabupaten Mojokerto, dan kebetulan kemarin sudah yang nerima Cak Sampe sendiri penghargaan sebagai sentra industri kecil dengan jumlah sertifikat halal terbanyak. Ngaten. Niki produknya jenengan niku sapi lho. Nek kayak Malang ku tempe biasa. Telusurnya biasa kalau lah halal itu tempe. Tempe biasanya kalau telusurnya halal itu tempe hewannya adalah asal tumbuhan. Kapunten, bahannya asal tumbuhan. Didelok tempe ngene ndak ada laminasinya, ndak apa, gampang. Lek barang sembelian, Mbok. Nggih, panjenengan mungkin mengalami nggih ketika audit. Ditelusur sampai sapine, kemudian sing beleh tok durung sapine, durung carane, sing beleh sapa, kemudian piye carane, setelah itu banget sampai dengan tapi jenengan dimudahkan dengan karena bahan asal jenengan telah memiliki sertifikat halal, wis gampang terus sore. Tetapi itu kalau diterus bukanlah hal yang mudah. Namun alhamdulillah sentra Rambak telah melalui itu dan berhasil. Mudah-mudahan dari ini menjadikan produk Rambak panjenengan itu dipercaya.
berkualitas. Solo sama mana? Sragen kalau nggak salah. Durung karuan. Nggih. Karena juga sudah seperti itu, nggih. Mila menika nggih. Kami ya sudah lama juga bicara. Karena jumlahnya banyak. Sentra yang terbanyak jumlahnya adalah di sentra sini. Termasuk di Mojo Tamping, Pak. Ratusan jumlahnya. Sudah kalau Mojo Tamping sudah mulai ada beberapa pengrajin boto itu sudah memiliki sertifikat pendaftaran merek sendiri, dan itu beliaunya berani menggunakan mereknya sendiri, biasanya pakai MRH. Nah ini mahkota dia pakai. Nah gunanya nopo toh, ngaten nggih, gunanya nopo nggih. Sebelum masuk itu mungkin jenengan akan berpikiran wong aku lho nggih ngene ya selari sus kana apa-apa, ngaten nggih napa mboten? Nggih, tetapi seiring dengan perjalanan ini mungkin panjenengan belum mengalami banyak sengketa konflik terkait dengan merek yang itu berujung pada ranah hukum pengadilan. Tuntutannya piro? Gak terima 1 juta 2 juta tapi miliaran. Baru kali ini kami juga istilahnya karena kami ini ibaratnya ini orang tuanya IKM nggih, ibaratnya ngoten nggih. Itu tadi ada binaan kami, saya sebut misalnya apa? Pakai kerupuk. Sama-sama kerupuknya memiliki merek nyenan teng ngiri lak nggih ngoten to wis rame to. Nggih ya, sampai keluar kota, sampai luar pulau. 2 ikan. Ada yang pakai idik-idik ngaten. Terus sambat ke kami. Terus akhirnya dadilan rame ini karena si yang istilahnya mengklaim kebetulan sudah memiliki sertifikat merek. Kebetulan kami juga yang mendampinginya. Yang lain itu hanya binaan kami, binaannya Dispari. Itu dadi entek-entekan Pak, tuntutan biro 1 miliar tak kandhani. Si mending ada yang sampai 10 miliar dibeli. Nah, itulah. Jadi kemudian ada kasus lagi nyenan perso krepek usus gentong. Itu kan filar gentong. Ternyata yang daftarkan itu orang Pacet, tetapi yang memiliki orang Modopuro. Wis. Jadi akhirnya kita sebagai ibunya akhirnya duduk bersama. Wis itu sapa ngaten. Itu rame sampai di ranah hukum, ranah persidangan. Nah, itu akibatnya apa? Akan terjadi terganggunya iklim usaha. Wis mulai gak enak padha sak Mojokerto ya. Ngaten. Itu seperti itu. Terus ngeten. Jadi merek itu memiliki istilahnya paten atau memiliki hak. Jadi tidak semua orang bisa mengklaim bahwa itu merekku tanpa istilahnya tanpa memiliki istilahnya lek jariku sertifikat iku malah bukti mana milik sampean. Ngaten. Terus itu penting. Dan merek itu ternyata membawa apa Pak? Hoki ya. Hoki. Lek wis hoki menjadi citra, image. Ngaten to? Biasanya lek kerupuk rambak itu gambare sapi. Wis sudah menjadi image ngaten nggih. Itu gitu. Terus itulah kekuatan merek. Jadi image. Bahkan ono mestiku ini ada pemain bayar dari luar pulau nggih. Mesti aku pesan barang katakanlah rambak sing merek iki. Karena apa? Sing merek X tadi memiliki kekuatan di pasaran, wis hoki malu seneng konsumennya. Ngaten. Tentu ada hal lain di samping itu, yakni kualitas. Ngaten. Itu. Jadi gini, itu salah satunya. Jadi apa-apa yang kita gunakan itu legal gitu loh Pak. Termasuk mereknya. Nek produknya jenengan wis izin edar wis. Lah nggih to? Izin edarin apa?
PIRT. Nah nggih sampun to. Halalnya juga sudah. Nah sekarang karena rambak itu ya wis, saya yakin panjenengan menggunakan merek-mereknya sendiri. Alangkah indahnya, alangkah baiknya merek yang panjenengan gunakan itu legal. Legal dalam artian tercatat di negara, di pemerintahan, dan tidak menimbulkan sengketa. Jenengan usaha itu ya nyaman, wis iki merek-merekku dhewe ngoten. Itu ngoten. Oke, paham? Dari sini bisa dipahami? Nggih. Oke, merek. Merek itu bisa berupa kata-kata atau gambar, atau hanya gambar saja, atau gabungan. Kak ono peragai. Ini sengaja biasanya. Seperti ini, ngapunten, ada logo, ada tulisan seperti ini. Itu bisa dikatakan merek. Jenengan bisa mendaftarkan dua-duanya secara satu kesatuan, atau jangan hanya menginginkan kata-katanya tok gitu. Itu. Atau dengan warnanya. Itu. Terus daftarnya teng pundi Bu Ani? Daftarnya itu adalah di kantor Kumham, sehingga termasuk yang menerbitkan sertifikatnya nanti kantor Kumham. Prosesnya mboten saknyet, minimal itu 9 bulan. Kalau cepet ngoten. Kok ngoten? Nggih ngoten, karena nanti begitu prosesnya itu panjenengan karena apa diunggah, kemudian jenengan membayar, kemudian keluar tanda terima pendaftaran, setelah itu publish, dipublikasikan merek panjenengan itu secara nasional, bahkan kemungkinan secara internasional. Insya Allah internasional, sebab IKM kita dari Ndawar itu pernah mendapatkan sanggahan dari Kanada. Itu berarti apa? Publikasi kita dibaca sedunia. Tapi alhamdulillah kita bisa, sanggahan kita bantu untuk membuat sanggahan dan lolos. Terus dipublikasikan. Publikasikan nggak waro-waro ini Pak. Biasanya ya melalui online semuanya. Daftarnya juga online. Ngaten. Kemudian bayarnya pun online. Nggak ada yang bocor. Masuk ke kas negara langsung. Nah, kemudian dipublikasikan, diverifikasi. Kalau memang nggak ada yang mengklaim atau menyanggah atau nggak ada yang sama, proses lagi sehingga keluar sertifikat pendaftaran merek. Dan kemudian biasanya itu sertifikatnya sekarang buatan elektronik juga. Kalau itu nanti mungkin barangkali bisa menggunakan akun kami, Cak Sampai bisa dibantu oleh teman-teman kami, tim kami menggunakan akun dinas untuk dipakai teman-teman. Itu gitu. Terus menikah prosesnya seperti itu. Nah, syaratnya itu KTP di panjenengan sama contoh mereknya. Nanti mungkin contoh mereknya itu ya mereknya saja, nggak usah mboten saisine mboten, gak terus tulisan diproduksi oleh mboten, wis pomone merek Amalia ngoten nggih, ada gambarnya sapi nggih. Oh, sapi ya gambari sapi karo Amalia niku wau pon. Hanya itu. Yang itu bentuk soft copy juga. Termasuk pengambilan gambar atau logo itu harapannya jangan ngambil di internet. Karena gambarnya di internet itu memiliki hak cipta. Nek awake dhewe iku ya kena masalah maneh. Sebaiknya desain sendiri. Teman-teman yang muda-muda atau desain itu ada logonya itu berupa apa itu bikin sendiri. Bawa gambar sapi, gambar dewe. Beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa yang sudah kita ini kan kok mereknya waktu ada tahun 2015 didesain sendiri itu. Ngaten. Terus itu didesain sendiri. Itu satu. Kemudian
bagaimana caranya supaya merek saya itu ketika dipublikasi itu tidak ada yang menyangga, tidak ada yang ngeklaim. Berarti merek itu harus berbeda dengan yang lain. Gak ono sing madani. Ngoten. Nah, terkait dengan itu tadi, saya juga tadi Bu Ida tadi sudah konsultasi. Gimana caranya ngelihat? Sama tim kami diberitahu caranya. Ngecek secara online juga. Misalkan Amalia, diceklah di JKI atau Jumbomark. Amalia ini wis ana sing gawe tak gak? Ngoten. Nek wis ana sing gawe di kelas yang sama, kelas nggih, kelas kerupuk rambak itu 29. Itu ada enggak? Nek wis gak ono ya gak apa-apa. Lanjut. Atau ada yang member-member. Amalia tulisannya pakai A ya. Ada misalkan Samalia. Kan member. Pengucapannya terus konsepnya itu biasanya ditolak. Terus ngoten Pak. Sebaiknya dicek dulu situ. Kemudian yang perlu diperhatikan, ini saya biasanya melihatnya ini apa? Jumbo antara merek sama perusahaan. Nggih. Tidak ada contohnya ya Bu ya. Barangkali ada labelnya cak sampai. Biasanya itu saya jambor. Saya melihat teman-teman itu sepertinya masih jambor. Endi merek, endi nama usaha. Nggih napa Pak? Ngaten nah. Wis ngaten mawon pun niki pun. Tengajeng niki wonten. Wadah. Biasanya jambor antara nama merek. Merek itu apa ya Pak ya? Nek jenengan mengarani merek itu adalah kalau menurut saya nggih adalah nama. Misalkan ini namanya air minum dalam kemasan. Kan banyak ya. Produk seperti ini banyak, enggak ini saja kan, enggak yang saya pegang aja. Ada yang produknya segar murni, ada yang mereknya apa-apa. Tetapi memiliki merek berbeda. Ono Aqua, ono Trust, ono Le Mineral. Nah, itu namanya. Ngaten. Rambak sak bangsa gawe rambak kabeh. Tapi mesti ono jenenge dhewe-dhewe. Itu yang namanya merek. Merek itu berbeda dengan nama usaha loh ya. Nama usaha adalah jenenge pabrik jenengan, jenenge usaha di panjenengan. Ngaten. Kados niki mereknya napa? Aqua. Diproduksi oleh di sini Mudanan Bobo gitu ya, PT bla bla bla. Ngaten. Biasanya teman-teman saya lihat pengajuan itu, saya lihat teman-teman saya, tim saya itu lihat loh si ono UD nih, oh ini seperti ini UD Farid Jaya gitu ya. Di merek itu muncul kata UD Farid Jaya. Nah, saya memahaminya UD itu mesti nih adalah nama, adalah bentuk dari usaha. Ngaten. Itu jadi tidak sama. Itu coba diangen-angen mulai sekarang terus mekaten itu termasuk itu jadi nggak sama. Kalau kebetulan memang sama, ya mungkin UD-nya dihilangin. Nanti ada merek sendiri kata sengaten nggih. Rambak panjenengan nggih. Jenengan bayangno iki rambak jenengan ya. Ibaratnya ini rambak ya. Ini rambaknya sret, namanya apa? Terus ada PIRT-nya bla bla bla, diproduksi oleh. Boleh berbeda. Misalkan mereknya apa ya? Mungkin UD Farid Jaya ini yang di depan saya ya. Diproduksi oleh UD Farid Jaya, namanya rambak, kemudian mereknya misalkan Salero Bundo katakan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kira-kira kagungan panjenengan ngaten apa mboten? Sebagian. Jih. Nah, mila menika
dalam mengaturi pirsa datang panjenengan, mugi-mugi bisa membuka wawasan panjenengan untuk memperbaiki itu. Ngaten. Itu saja mungkin dari kami, barangkali ada yang didiskusikan. Nggih, monggo. Ngapunten Bu, assalamualaikum. Bapak Kepala Desa yang terhormat. Saya tanyakan gini Bu ya. Ini kan merek semua teman-teman ini kan sudah tercantum dan sudah sampai di halal. Jadi seandainya merek Go misalnya, merek Go diproduksi oleh Go Jaya misalnya. Nah, kalau di situ aturannya misalnya antara merek dengan nama perusahaan, di sini banyak yang salah juga Bu. Nah, apakah nanti kalau diganti, misalnya ada kesalahan diganti untuk mereknya atau ditambahkan, apakah itu tidak merubah semuanya Bu? Karena yang sudah sampai pada halal, PIRT, dari perizinan dan lain sebagainya, itu sudah salah semua gitu loh. Jadi seandainya diperbaiki, apakah itu merubah semua atau gimana itu? Tolong, terima kasih. Kalau ya itu memang pertanyaan bagus. Tapi kalau di halal, apa terusannya merek kan nggak ada toh, nama usaha yang ada. Yang ada nama usaha. Nggak ada tulis menggunakan merek apa kan nggak ada kan di halal kalau nggak salah itu. Jadi kalau yang di halal, di sertifikat halal itu tertulis nama usaha, bukan nama merek, bukan. Ingatan. Beda lagi dengan NIB. Coba sih. Kalau ngapunten. BPOM, SNI. Kalau BPOM maupun SNI memang ada belangkunya tertulis nama mereknya, merek yang digunakan apa. Itu gitu kalau BPOM. Ngaten. Setahu saya di PIRT maupun di halal tidak ada tercantum menyebut di situ mereknya apa. Yang tercantum nama usaha. Ngaten. Kemudian barangkali itu gitu Pak. Insya Allah berarti kalau nama usaha nggak merubah berarti. J, gitu. J. Iya. Iya. Jadi gini, mungkin barangkali ini pengalaman juga. Ada, makanya jangan sampai ada sanggahan. Ya enggak ada kan? Enggak ada. Di sertifikat halal itu tidak ada. Yang ada adalah nama produk, kemudian nama pelaku usaha, ngaten. Tidak ada nama merek, ngaten. Mila menika kan nggih, ngaten. Nah, memang seperti itu. Jadi kasus-kasus yang sering terjadi adalah demikian, Bapak Ibu sekalian, utamanya BPOM dan SNI. Kalau PIRT masih relatif simple, nggih. Merek, terus itu tadi pertanyaannya, kalau itu merubah semua Bu, kalau ada sanggahan, mila menika Bapak Ibu sekalian, mumpung durung disanggah, jenengan teliti banget, kira-kira merekku sing kajange tak jokno iki, ana sing madani ta gak, ana sing mirip ta gak, baik gambar, huruf, warna maupun pengucapannya. Kados Amalia ngaten nggih. Terus ada yang sudah Amalia kelas mereknya 29. Kemudian di Jumbo Mark, Mbak Ida nggih, misalkan tadi sudah kita pandu, di Jumbo Mark atau di JKI muncul Samalia. Kelas mereknya 29, statusnya terdaftar. Wis, kalau saya ojo digawe wis jeneng Amalia. Itu sudah mirip. Itu namanya satu konsep. Amalia Samalia. Secara mesin itu lolos. Namun nanti ada verifikator. Verifikator itu uang Pak, Bu, manusia. Lah manusia itu relatif subjektif. Mesti dua pikiran banyak, nggak seperti robot. Ndang iki Samalia iki mau nembak, maunya nembak Amalia ini. Kadang-kadang nggak diloloskan. Wis gak dilolos, wis gak iso Pak anak-anak Pak. Jenengan disuruh ganti lagi. Tapi yo duit yang dibayar ke negara tadi hangus. Ngoten lah. Mila menika tadi saya matur ke Mbak Ida,
teman-teman ngecek dulu mereknya biar nggak soalnya kan prosesnya lama. Terus iya, jadi sanggahan atau istilah muncul status usulan ditolak itu enggak sebulan 2 bulan enggak, bisa-bisa di ujung 6 bulan setelah itu muncul. Terus lah ya apa? Mila menika itu tadi cari merek yang belum dipakai, ngaten, sehingga enggak ditolak itu gitu. Kemudian misalnya nggih, Amalia itu tadi kan sudah dipakai, terus diganti apa ya ngoten nggih. Kebetulannya udah Amalia ya. Kok sudah pakai terus cak sampai ku nemu jeneng, nemu merek aku sampai Kauman gitu ya. Bener-bener gak ada misalnya dicek. Akhirnya kepakai lah itu dan sampai status terdaftar sehingga terbit sertifikatnya. Akan timbul kekhawatiran. Lah nggih, sing terkenal Amalia saiki tak genti sampai Bangsal, sampai Kauman payu gak ya? Kira-kira ngoten nggih. Situ. Nah, ana trike. Ada triknya. Udah Amalianya kan masih tercantum, udah Amalia. Digedein aja. Dan tidak merubah nuansa situasi dari label panjenengan tadi. Ini sudah terjadi di jenengan pirsa Ganesha. Ganesha itu daftarkan merek itu sejak tahun 2013. Sanggahane keluar waktu itu ya belum seperti ini ya. Keluar status ditolak itu 5 tahun kemudian. Tahun 2018. Lah wong sudah kami ajak ke Nusantara, ke Indonesia Timur sudah istilahnya sudah terjadi transaksi sampai di sana, bahkan dia sampai di Kalimantan. Istilahnya pasarnya sudah nasional dengan menggunakan merek Ganesha. Bukan tiba-tiba, terus dia kabar ditolak. Dan berarti kalau ditolak nggak boleh menggunakan. Poyang-payang, pontang-panting wongnya. Akhirnya setelah merek sembuh barang. Akhirnya ketemulah satu merek, ya digunakan, tetap digunakan. Kemudian strateginya kan punya agen toh, strateginya main. Merek itu digunakan tetapi nama Ganeshanya tetap gede dan tidak merubah nuansa kesan labelnya. Dan sudah mulai dari pertama merek awalnya digunakan 25%, tapi tetap gencar. Lama-lama hampir 100% tidak menggunakan itu. Terus mekaten Bapak Ibu, mungkin ini adalah pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain yang bisa jenengan gunakan. Mungkin syaratnya ya hanya KTP saja sama NIB. Ngaten. NIB nanti panjenengan bisa ada form yang perlu diisi sama materai. Mila menika sebelum jenengan mendaftarkan, mungkin karena ini online mungkin akan dibantu oleh paguyuban barangkali. Nanti paguyuban akan juga bersama tim kami, karena ini kami juga kewajiban kami untuk membuat iklim usaha menjadi baik. Dan saya terima kasih Pak Sampi melalui paguyuban bisa menjembatani teman-teman, karena kalau kita satu door to door paling njenengan usir aku lapo Bu rene ngono sampean lapo kayak penyuluhan merek bla 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 ngene ngaten nggih. Wis melalui paguyuban akhirnya nggih matur suwun, ini kita kerjasama Pak antara pemerintah dan paguyuban untuk istilahnya bisa memperkokoh usahanya teman-teman. Nanti mungkin barangkali bisa dikoordinir oleh paguyuban karena sibuk tau. Biasanya kok satu-satu kok ya monggo kami juga mengikuti. Kami akan tapi lebih mudah kalau ada yang mengkoordinir ngaten nggih. Juga tim kami juga enggak banyak soalnya. Wis padha entek kabeh. Di kantor kami tidak ada. Kami hanya berlima. Saya Kabid, lainnya sudah staf seksi-seksinya juga enggak ada.
Jadi dengan jumlah awak kami, tim kami yang terbatas, dengan adanya bantuan dari paguyuban, berkolaborasi dengan paguyuban, nanti kita kerjanya bisa semakin efektif ngaten ya, dan bisa menjangkau ke banyak IKM. Itu nanti ada form-formnya, insya Allah nanti, karena itu online semua Bapak Ibu sekalian ya, online. Nanti mudah-mudahan dengan paguyuban dan tim kami bisa berkolaborasi untuk membantu panjenengan semua. Ngaten nggih. Itu saya. Ada lagi Pak barangkali? Sampun, wonten sing ditangletaken. Terima kasih Bu Ani dan Pak Lurah atas partisipasinya bisa datang ke paguyuban Rapat Sapi Kulit Batu Bait. Matur suwun rawuhe. Monggo Bapak Ketua, pembacaan program paguyuban 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara. Saya telah dipilih kembali menjadi Ketua Paguyuban Rapat Sapi Mojopahit. Di sini wakil sekretaris saya Ketua Paguyuban, wakilnya Bapak Masrul, sekretaris Mbak Vivi, bendahara Pak Mustafa, pengawas Paguyuban Mbak Ida. Untuk program kerja saya di 2025-2030, program kerja pendek, pembuatan KTA Paguyuban, rapat pengurus, rapat keanggotaan, dan iuran wajib per bulan. Kita diskusi masalah iuran wajib ini enaknya gimana agar roda paguyuban ini tetap berputar. Untuk iuran paguyuban, Pak Sampiono mau menetapkan kita per bulan tanggal 25 kita tetapkan iuran. Nah, iuran itu kita tetapkan berapa? Kita persetujuan kepada juragan-juragan ini. Monggo sing usul iuran per bulan. Soal ini pengularan nih, damel pajak, damel sumbangan yang lain banyak banget. Monggo rembukan yen. Indonesia maju, BRSM melesat. Izin para juragan, kita membahas iuran. Monggo yang berpendapat, saran dan dukungannya. Pak Ketua punya usulan kita per bulan bayar 100. Itu wajib per tanggal 25. Pripun ada usulan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta undangan dalam rangka pelaporan pelaporan istilahnya itu LPJ maaf. Ini saya ada usul, mumpung rekan-rekan semua yang ada di sini, saya kira ini kompak ya, semua ada. Untuk nominal yang ditentukan dari organisasi itu 100.000, itu per bulan. Kalau menurut saya 100.000 itu kalau di paguyuban Rambak saya kira terlalu kecil.
Alhamdulillah. Maaf ya. Terlalu kecil. Alhamdulillah. Karena omset kita itu bukan puluhan juta, tapi kadang itu ratusan juta. Kalau 100.000 satu bulan itu untuk operasional, untuk rapat-rapat gini aja mungkin kurang. Maaf. Terus kalau kita itu ada organisasi seperti ini, sebenarnya kita itu kan ingin setiap tahunnya itu ada acara seperti mungkin kalau kedepannya itu kan ada acara hari raya, mungkin kita bisa adakan acara halal bihalal. Terus untuk acara halal bihalal itu mungkin kita kan juga butuh biaya, mungkin kalau ditentukan waktu bulan hari raya nanti ada iuran 500.000 kan mungkin terlalu berat. Biasanya gitu. Alangkah baiknya kalau untuk iuran yang 1 bulan itu ditambah. Mungkin usul itu dari saya, nanti mungkin rekan-rekan juga nanti mungkin ada yang ingin menyampaikan mungkin keberatan, mungkin menambah lebih. Kalau dari saya, kalau bisa itu sebesar 300.000. Lah monggo ya nggak setuju monggo. Usahakan di sini kan mumpung kita kumpul. Kalau 100.000 itu terlalu kecil, mungkin nanti kita mungkin ada acara lain, mungkin ada santunan, kita kumpul acara-acara halal bihalal itu ada santunan ke anak yatim piatu. Mungkin kita berikan sumbangan ke janda-janda mungkin. Itu suatu kegiatan. Jadi Cak Yono protes, Cak Yono nek 300 iku kena gambar bagi sepeda jari ini. Enggak, ini mungkin dari saya, mungkin nanti ada yang 150 terserah gitu loh. Iya enggak apa-apa Cak Ipul, terima kasih. Sangat mendukung paguyuban kalau seperti itu, 300.000. Jadi kita ada paguyuban itu di desa itu sepertinya itu hidup gitu loh. Selama ini tak lihat itu kan nggak ada kegiatan seperti yang loh. Kalau ada hari raya mungkin bulan apa itu kita kumpul. Nek Ramadan iso bagi takjil. Seperti itulah. Kiai. Enggak. Demikian dari saya, mungkin dari rekan-rekan yang kurang puas dengan mungkin yang saya utarakan, saya juga mohon maaf. Karena apa? Omset kita itu gak kecil gitu loh. 1 bulan 100.000. Kalau kita banyak, mungkin ada kita mau acara apa, nggak gopoh gitu loh. Demikian mungkin kata-kata dari saya ada yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ipul atas sarannya. Apa ada saran yang lain? Oke, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya pertimbangkan untuk iuran itu ya. Kalau iuran itu 100.000 per bulan, itu aja tertatih-tatih. Karena ukurannya bukan gajah semua, ada katak, ada kambing, ada gajah. Sekarang kalau seperti saya, lakunya hanya 1 bulan ini, setelah ini, 300-nya dari mana? Coba. Sekarang 100.000 aja saya pertimbangkan. Nanti di sini ya dan setuju aja. Tapi di rumah belum tentu bisa bayar. Itu aja. Jadi alangkah indahnya sekarang transparan dari hati ke hati. Ya, 100.000 itu keberatan atau tidak? Tidak. Berarti 100.000 kan? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pangge. Satu lagi saran, ada lagi, satu lagi, monggo Mas Yani. Cak Yono, monggo Cak Yono. Bila ada unek-unek lain. Barangkali perwakilan dari Mejero, monggo. Ya. Biar Mejero tidak pasif, harus aktif. Mas Bagas iki
Jelas njaluke 1 juta ben wulan iki jelas ya. Mejero gimana? Barangkali ada usulan selain dari bangsal, Mejero juga kita harus hidup. Sampun nek ngoten dadi iuran wajib kita setujui ya 100.000 per bulan per tanggal 25. Kita nanti di grup WA saling mengingatkan, itu aja. Teknis pembayarannya bisa langsung kita WA di grup aja, Lek. Kita kasih bisa tunai, bisa transfer biar enggak bolak-balik riwa-riwi. Langsung dibayar setahun juga bisa. Itu lebih enak. Untuk iuran mulai hari ini kita berjalan. Kalau tidak bayar iuran, kita keluarkan dari grup. Setuju? Gak maksudku gak iso bayar iku lho, alasane opo? Ganti duit, tak talangi sik, tau nggo krecek rene. Mulai bulan Februari ini atau dari Januari kemarin, hitungannya biar mudah. Bisa dimulai Januari kemarin, yang sudah bayar Abah Imam Januari sudah bayar. Oh ya, oke. Oke. Abah Imam sama Pak Abdul Goni Januari sudah bayar. Nanti di grup di list saja mawon. Nanti Januari siapa, Februari siapa, ngoten mawon ya. Oke, siap. Yeah. Kita biar ada keterbukaan. Terima kasih Cek mboten bengi-bengi nggih. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan inspiratif hari ini. Mari kita saling berbagi pengetahuan dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Seperti hanya tiupan angin yang membawa perubahan, acara ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam diri kita. Mari kita lanjutkan perjalanan dengan semangat yang sama. Sampai bertemu lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya diskusi tanya jawab, maka berakhir sudah seluruh acara rapat anggota paguyuban. Dan mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Haji Imam Riyadi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka walillahi masriq wal maghrib fa aina ma tur wa samajullah innallaha fasiun alim. Anta syakirin anta yu'afini amma wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali tikala karim aqim sulunik. Allahumma aina dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya rahman fitin wa abil jazat wa inna barokah fi rizqi taubatan qablal maut wa rahmatan dal maghfiratan maut. Allahumma hawin alaina bi syaqatum wa nar wa alfa indal jannah. Allahumma salli bil afali wal akhfa wa taqdilana biha min jamil hajat wa tuturna biha min sayiat tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi asal khayr min jamil khair fi hayati wa ma innaka qadir. Allahumma rabbana innaka antas-sami'ul alim wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur yang aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammad wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara demi acara rapat anggota paguyuban Rambak Sapi Mojopahit telah kita lewati bersama dengan berjalan lancar dan sukses, menghasilkan beberapa keputusan rapat yang telah kita sepakati bersama. Untuk hasil rapat akan kami share di grup besar. Ucapan terima kasih kepada segenap anggota paguyuban dan pengurus paguyuban Rambak Sapi Mojopahit. Tidak ada gading yang tak retak. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang ikhlas apabila dari awal sampai akhir ada perkataan yang tidak berkenan
dan kurang pantas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ramah tamah, monggo kita foto bersama dulu dengan semua paguyuban.